Wajahnya mulai pucat, napasnya terengah, jiwanya mulai retak, sampailah beliau mengeluarkan jurus terakhirnya. Alih-alih tongkat berhasil dicabut akan tetapi Kian Santang malah menggetar. Di masa lalu, saat tanah Sunda masih diselimuti kabut kejawen dan kekuatan ilmu kanuragan, lahirlah seorang pendekar agung, Prabu Kian Santang, putra dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Seorang pemuda sakti mandraguna yang konon tidak pernah terluka oleh senjata tajam, tubuhnya kebal senjata, langkahnya secepat kilat, dan ilmunya menembus batas alam. Namun di balik semua itu, ada kegelisahan di dadanya. Dalam kekuatannya yang luar biasa, hatinya kosong. Jiwa ksatria tidak hanya menaklukkan lawan, tapi juga menundukkan diri pada kebenaran. Ia mendengar dari para musafir, dari kitab tua, dan dari suara hatinya sendiri, tentang satu sosok dari Jazirah Arab. Seorang khalifah, panglima perang sekaligus wali ilmu sejati, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pintu ilmu Rasulullah. Maka berangkatlah Kian Santang menempuh perjalanan lintas benua. Tidak dengan kapal biasa, konon dengan karomah ilmu. Ia menyeberangi lautan, menembus gurun, sesampainya di tanah Arab Kian Santang tidak menemui sosok yang disebutkan oleh orang dan dari kitab-kitab. Beliau hanya bertemu dengan seorang kakek-kakek, dan si kakek pun menegurnya. "Hei Nah, sedang apa kamu di sini? Kelihatannya kamu bukan asli penduduk sini melainkan dari negeri seberang." Kian Santang pun terkejut, dan menjawab, "Iya saya sedang mencari yang namanya Ali bin Abi Thalib." Kemudian si kakek bertanya, "Memangnya mau apa engkau bertemu dengannya?" Kian Santang menjawab, "Karena di negeri saya di bumi Nusantara sudah tidak ada lagi yang menandingi kekuatan saya dan kehebatan saya." Kata seorang musafir dan kitab tua yang saya baca, katanya ada seorang khalifah yang kuat dan ilmunya sangat dahsyat bahkan sampai dijuluki pintunya ilmu Nabi Muhammad. Saya penasaran dan ingin bertarung dengannya. Seberapa kuat beliau? Bisa kakek antarkan saya? Kemudian si kakek pun sambil pergi berkata, "Ayo mari saya antar kamu ketemu dengan beliau." Tapi si kakek lupa dengan tongkat yang ia bawa sehingga memerintahkan Kian Santang untuk mengambilkannya. "Hei Nah, tolong ambilkan tongkat kakek." Kian Santang pun dengan santai hendak mencabut tongkat tersebut, tetapi si tongkat keras tidak dapat dicabut. Kemudian si kakek berkata, "Bisa tidak Nah?" Kian Santang menjawab dan sambil tersenyum pikirnya cuma tongkat. Hingga sampailah di mana Kian Santang tertawa kecil. Hanya tongkat, pikirnya, ia menarik dengan satu tangan, tak bergerak. Ia keluarkan seluruh tenaga dalam, masih diam. Ia membaca semua mantra Pajajaran, tetap tak bergeming. Wajahnya mulai pucat, napasnya terengah, jiwanya mulai retak. Sampailah beliau mengeluarkan jurus terakhirnya. Alih-alih tongkat berhasil dicabut akan tetapi Kian Santang malah mengeluarkan darah di tangannya. Dan saat itu, Sayyidina Ali yang menjelma bagai kakek berkata dengan lembut, "Ilmu yang kau bawa, hebat, tapi hanya dari bumi. Sedangkan tongkat ini ditancap dengan nama Allah, Tuhan langit dan bumi. Akulah yang kau cari." Kian Santang terdiam, air matanya jatuh. Ia tersungkur, karena sadar bahwa selama ini ia hanya mencari kekuatan, bukan kebenaran. Dengan hati yang remuk dan jiwa yang pasrah, ia bersyahadat, "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammada Rasulullah." Sayyidina Ali tersenyum. Beliau peluk pemuda itu seperti seorang guru memeluk murid yang menemukan cahaya. "Pulanglah ke negerimu," kata Ali. "Jangan membawa ilmu untuk ditakuti, tapi untuk menyinari. Jadilah penyambung cahaya Islam di tanahmu." Dan begitulah, Prabu Kian Santang kembali ke Tatar Sunda. Bukan sebagai pendekar sakti, tapi sebagai penyebar cahaya Islam, dengan jiwa yang tunduk dan hati yang penuh hikmah.